Palang Merah Remaja atau PMR, suatu organisasi kepemudaan binaan dari Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah atau kelompok masyarakat dan bertujuan untuk memberitahukan pengetahuan dasar kepada siswa sekolah dalam bidang yang berhubungan dengan kegiatan kemanusiaan. Ya, terima kasih. Dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-74 dan hari pramuka ke-58, Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan Palang Merah Remaja kepada siswa dan siswi SD SMP sekota Gorontalo. Kegiatan yang dilaksanakan Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo tepat berada di SDN 51 Kota Gorontalo, serta sebagai lokasi apel akbar Hari Pramuka dan Perkemahan Temu Penggalang 2019. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Pelatihan yang menghadirkan 3 pemateri dari unsur guru ini diikuti oleh 50 siswa-siswi yang terdiri dari siswa SD dan SMP sekota Gorontalo. Baik, adik sekalian, di sekolah kalian ada beberapa organisasi ya. Jadi salah satu organisasi yang ada di sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah pramuka. Nah, ini adalah salah satu. Pramuka adalah ekstra wajib yang ada di sekolah.
Kemudian ada beberapa organisasi lain selain pramuka ya. Salah satunya adalah PMR. Saya tanya dulu, apakah ada organisasi PMR di sekolahmu? Ada? Baik. Nah, jika ada, kira-kira kegiatan apa yang pernah dilakukan di sekolah? Donor darah? Pernah ada donor darah di kelasmu, di sekolahmu? Ada nggak? Wah, periksa kesehatan ya? Ya, karena syarat untuk donor darah itu bukan untuk PMR, Mula dan Madya ya. Nah, baik. Sekarang adik-adik sekalian, kita ini dulu. Kenapa harus ada PMR di sekolah? Jadi PMR itu adalah salah satu wadah organisasi dari Palang Merah Indonesia dan SMP, SD dengan SMP. Kalau dalam tingkatan pramuka, kalau SD kan namanya apa? Siaga. Bersih. Nah, air yang bersih itu kayak gimana sih? Air mengalir. Air yang mengalir, oke. Air yang tidak berwarna. Nah, dan tidak berbau. Iya. Nah, yang selanjutnya kalau misalkan cuci tangan bisa pakai sabun atau tidak? Bisa. Sebelum ngapain pakai sabun? Saudara apa nama siapa? Balen. Nah, mungkin sama dengan adik ini, Alen. Nah, sehari-hari kakak sebagai perawat di ruang CVCU atau kardiovaskular care unit. Jadi itu ruang perawatan intensif jantung di Rumah Sakit Alwi Sabu Kota Gorontalo. Jadi hari ini kalian mau kasih edukasi kesehatan tentang apa sih itu PHBS? Ada yang sudah tahu? Apa itu PHBS? Apa? Oke, ulangi. Apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ada yang tahu tidak? Di PHBS itu ada apa saja sih? Maksudnya perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku ekstra. Nah, PHBS itu ada yang PHBS di rumah dan di sekolah. Nah, untuk pertemuan kali ini kalian bakalan jelasin PHBS di sekolah. Alkohol. Cuma biasanya alkohol ini sekarang lebih bagus digunakan untuk mencuci alat. Misalnya mencuci gunting, pinset, ya. Sebab kalau korban sadar ini pedis ya atau pedas. Pilih salah satu di antara ini, itu yang digunakan. Jangan gunakan semua, ya satu saja. Kalau ke rumah, walaupun waktu singkat. Kalau tidak ada perintah jangan melakukan sesuatu. Ya. Anda tugas adik-adik ini melihat apa yang saya lakukan. Ya. Oke. Kalau tidak ada respon ya, berarti kita pastikan korban tidak sadar. Oke. Kita masuk pada T. Tekan. Ya, kita tekan-tekan badannya. Ternyata tidak ada respon. Berarti korban tidak sadar. Biar kita utak-atik, kita miringkan ke kiri, miringkan ke kanan. Ini. Ternyata tidak ada respon. Halo, jangan tertawa. Ya. Ternyata korban ini tidak sadar. Kalau tidak sadar, kita langsung pada penilaian ini. Ya, ini kita periksa apakah korban bernapas atau tidak. Korban tidak sadar. Oke, puas yang matanya, puas. Ya. Ternyata yang matanya Pak Yusri sudah puas, karena itu yang ditanyakan tadi. Kembali ke sini deh. Pakai terus ya. Ya. Ini sebetulnya materi saya ini banyak sekali adik-adik. Ada 13 bab sebetulnya. Kalau adik-adik ingin jadi lancar, mahir dengan materi saya ini, halo. Cukup dilihat saja itu, tidak usah diributkan yang di slide. Ya, Anda dengar dulu yang ini. Kalau ingin belajar materi saya, itu adik-adik harus belajar sebetulnya 2 minggu. Karena saya ikut diklat di Jakarta itu pertama 3 minggu, di Surabaya 2 minggu, dan di Makassar 2 minggu tentang materi pertolongan pertama ini. Belum tidak terhitung di Provinsi Gorontalo. Tetapi adik-adik sangat berbahagia hari ini dalam waktu mungkin 1 jam atau 2 jam
saya mencoba menyampaikan materi ini dengan menayangkan ini materi di slide, tapi tidak semua saya gunakan ya. Nanti kita lihat mana yang perlu. Dan adik-adik tolong perhatikan, karena materi saya sampaikan, kita ragakan ya. Begitu materi saya sampaikan, adik-adik lihat penegakan, supaya pulang dari sini minimal adik-adik mampu menolong sendiri di rumah. Jika adik-adik misalnya sementara bekerja, sementara beraktivitas di rumah, misalnya terjadi kecelakaan, jatuh atau lecet, luka, adik-adik bisa menolong sendiri. Tidak perlu lari sama mantri atau dokter. Itu adik-adik harus mengeluarkan biaya. Saya di rumah adik-adik ada pas P3K. Kalau ada yang celaka di rumah, mereka mengobati sendiri anak-anak saya. Mereka tidak lari lagi kemana-mana karena dibekali dengan materi pertolongan pertama. Oke, kita mulai. Ini yang digambar ini adik-adik. Ini gambar waktu saya dan teman-teman melaksanakan kegiatan bencana alam di Palu. Di Palu, baru-baru ada tsunami di Palu. Kemudian ada sarung tangan latex ya. Kemudian ada kacamata. Ini yang harus adik-adik gunakan. Kenapa harus menggunakan ini? Supaya adik-adik sudah melakukan pertolongan kepada korban atau pasien, adik-adik tidak tercemar dengan cairan dari korban. Harapan kami dengan adanya pelatihan PMR di Kota Gorontalo itu menjadikan anak-anak insya Allah menjadi relawan di masa akan datang, dan mereka bisa mengimplementasikan Tribakti PMR, diantaranya adalah keterampilan hidup sehat, kemudian berbakti kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah mempererat persahabatan nasional bahkan internasional. PMR ini adalah wadah dari organisasi Palang Merah Indonesia yang berada di sekolah dari usia 7 sampai 18 tahun yang dibagi atas PMR Mula, Madya, dan Wira. Dan alhamdulillah untuk hari ini telah dilaksanakan kegiatan pelatihan PMR untuk PMR Mula dan PMR Madya.
pendidikan dan pelatihan PMR yang berlangsung di markas PMI Kota Gorontalo juga dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi dan rekrutmen relawan Satgana atau Satuan Penanggulangan Bencana. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo Jusmiati Taha Kiai Demak, Kepala Markas PMI Provinsi Gorontalo Yahya Ibrahim, Sekretaris PMI Kota Gorontalo Tommy Yahya, serta Wakil Sekretaris dan Kepala Markas PMI Kota Gorontalo Yusrianto Utina. Kegiatan yang diikuti kurang lebih 40 orang ini terdiri dari perwakilan 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kota Timur, Kota Selatan, dan Kota Utara. Wilayah yang dipilih ini adalah wilayah yang rawan sering terkena bencana alam. Untuk kemungkinan kita juga akan merekrut dari kelurahan-kelurahan di luar Kecamatan Kota Timur agar semua kita bisa, karena kota ini meliputi 9 kecamatan. Artinya, walaupun tidak sebanyak ini, tapi kita harus bisa merekrut masing-masing kecamatan itu harus ada. Karena bencana ini kita tidak prediksi, bisa jadi Dungingi juga itu karena dia berdekatan dengan kali, sungai atau kali, kalau kata orang bilang bola besar, ya. Saya di Dungingi juga pernah kebanjiran di sana. Bayangkan, tidak pernah kami duga bahwa di sana itu akan masuk air atau kebanjiran. Ternyata di luar prediksi itu kita juga kena banjir. Nah, yang kami utamakan mungkin kalau kami sudah jauh dari lokasi, misalnya dari sungai itu, mungkin tidak terlalu parah. Tapi akan tetapi ada rumah-rumah yang berdekatan dengan itu pasti akan kena. Nah, di sini yang kita harus harus mempersiapkan juga orang-orang yang berada di lokasi sana. Juga Kota Utara, karena Kota Utara sana juga dia dengan daerah persawahan di sana yang mungkin nanti akan dilalui oleh air-air yang ada dari Tapak. Nah, hingga akan bisa menyebabkan mungkin terkena bencana-bencana seperti itu, banjir atau apa. Tapi harapan saya, insya Allah jangan sampai, ya. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk merekrut dari semua pihak. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, ketika kita dilatih di sini, saya inginkan agar supaya bisa mengikuti dengan saksama. Jadi jangan cuma pada hari ini kita ikut, ketika pulang di rumah selesai semua. Artinya tidak ada yang muatan-muatan yang kita ambil, muatan-muatan yang kita dapat. Ya, jadi ya. Palang Merah atau PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Jadi namanya kalau sosial kemanusiaan itu identik dengan sukarela. Palang Merah Indonesia sangat bergantung pada relawan-relawan yang ada di akar rumput. Akar rumput ini paling yang saya maksudkan adalah di masing-masing kelurahan atau desa. Nah, ada beberapa kelompok-kelompok relawan yang dibentuk oleh Palang Merah. Salah satunya adalah namanya Satgana, Satuan Penanggulangan Bencana. Kalau di BPBD ada namanya Destana, macam-macam ya. Kemudian ada juga di PMI namanya Sibat,
siaga bencana berbasis masyarakat. Ini tujuannya adalah bagaimana Palang Merah Indonesia itu, khususnya kita yang ada di Gorontalo, lebih khusus lagi yang ada di kota Gorontalo, bagaimana mampu kita melayani masyarakat dari sisi kemanusiaannya. Sering atau bahkan orang tahu itu bahwa Palang Merah itu sekalian adalah trendingnya hanya donor darah. Padahal di undang-undang amanahkan bahwa ada kurang lebih 8 tugas dan fungsi pokok daripada kepala merah. Lebih saya kerucutkan lagi, tugas daripada kepala merah itu dia ada 3 hal pokok besar. Yang pertama adalah donor darah itu sendiri, kemudian tanggap darurat bencana, kemudian pelayanan kesehatan dan sosial. Ini yang 3 hal pokok di luar daripada 8 amanah daripada undang-undang. Nah, salah satu item dari ini adalah tanggap darurat bencana adalah kita mempersiapkan relawan-relawan tangguh, relawan-relawan yang punya misi kemanusiaan. Relawan itu sebagai ujung tombak di akar rumput untuk penanggulangan bencana sendiri. Palang Merah Indonesia tidak akan bisa buat apa-apa tanpa ada relawan. Karena relawan di Palang Merah itu ada 3 unsur. Pengurus, seperti Ibu Ketua tadi ya, itu jajaran pengambil kebijakan. Kemudian ada staf markas, Pak Yusrianto, Tina, Pak Hadi tadi, dan Pak Yusuf dan kawan-kawan, itu pelaksana kebijakan. Kemudian ketiga unsur yang ketiga adalah relawan. Ya, relawan di sini ada berbagai macam, ada yang dari masyarakat, orang umum, ada juga dari mahasiswa, ya, itu namanya Korps Sukarela, KSK, PMI, baik itu di universitas maupun juga di unit markas itu sendiri. Ada banyak kelompok-kelompok relawan yang dibentuk, ada juga namanya SIBAT, siaga bencana berbasis masyarakat dan lain sebagainya. Tujuannya ini adalah Palang Merah Indonesia, Palang Merah Indonesia adalah mitranya pemerintah, Bapak sekalian. Mitranya pemerintah untuk menjalankan misi kemanusiaan jika terjadi kebencanaan. Nah, setelah alumni dari sini, walaupun hanya baru sekitar sosialisasi saja, sudah saya sampaikan ya, materi daripada Satgas itu seharusnya 120 jam atau kurang lebih 5 sampai dengan 6 hari. Nah, ini kan baru pukul kalau orang kita bilang kan, orang tahu pukul. Nah, itu Bapak sekalian. Nah, ini kita akan masuk kepada kesiapsiagaan bencana. Kita langsung lompat saja, seharusnya ada materi tentang kepala belahan. Ya. Pada pagi menjelang siang kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga alhamdulillah bisa hadir di tempat ini dalam rangka orientasi, dalam rangka juga untuk apa istilahnya Pak ini? Rekrutmen, sosialisasi rekrutmen untuk Satgana yang ada di Kota Gorontalo. Salawat dan salam kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya. Semoga curahan rahmat akan tercurahkan kepada kita yang hadir di tempat ini. Ibu Ketua, hadirin yang kami muliakan, kami diberikan kepercayaan untuk pengantar kata di dalam kegiatan ini. Yang pertama bahwa kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Ketua berkenan untuk hadir membuka acara orientasi atau pelatihan pada pagi hari ini kepada calon Satgana. Kami tahu persis bahwa Ibu Ketua begitu padat kegiatannya dari kemarin sebelumnya, besok, tetapi alhamdulillah untuk kegiatan PMI itu menjadi prioritas. Untuk kami memberikan apresiasi yang begitu besar, betapa besar perhatian Ibu Ketua terhadap kegiatan-kegiatan PMI sendiri. Kita beri aplaus dulu. Ibu Ketua, hadirin yang kami hormati, kita tahu bersama bahwa Satgas ini menjadi garda terdepan dari TNI ketika umpamanya ada bencana di Kota Gorontalo. Tetapi yang jadi persoalan bahwa ketika terjadi bencana,
apalagi kota Gorontalo juga termasuk rawan bencana, banjir dan sebagainya, tanah longsor dan sebagainya, bahkan kebakaran dan sebagainya. Itu kadang kita teruntungnya tidak ada relawan-relawan yang ada di sana. Nah, sehingga itu patutlah kita harus membentuk satgana yang ada di masing-masing kecamatan maupun yang ada di kelurahan, sehingga ada di sana. Cuma kan yang menjadi persoalan bahwa ini kegiatannya memang kemanusiaan, jadi pada negeri. Tetapi ini kan menjadi amanat. Sukarelawan daripada bencana, dan kita persiapkan ini di tiap kelurahan, terutama pada kali ini adalah kelurahan yang memang selalu terkena bencana, terutama banjir itu di situ. Jadi itu kelurahan Kota Timur, Kecamatan Kota Timur, kelurahan, ada beberapa kelurahan Kecamatan Kota Timur semua ini yang kita. Untuk itu saya tidak menutup kemungkinan bahwa di hari-hari berikut setelah ini kami akan juga melatih dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di 9 kecamatan di kelurahan-kelurahan yang tentunya dekat dengan rawan bencana di sini. Ada harapan tersendiri, Bu? Harapan buat ya, calon? Harapan buat para calon peserta, para peserta ini untuk bisa menyimak apa yang kami berikan, terutama para pemateri-pemateri, karena tadi salah satu materi yang saya sudah berikan, kemudian ada pemateri yang lain juga, untuk bisa menyimak dan bisa bisa mengambil manfaat dari situ. Jangan setelah selesai ini habis begitu. Jadi untuk persiapan mereka, langkah-langkah apa ketika ada bencana, kemudian yang mereka akan lakukan. Jadi itu langkah-langkah pertama. Kemudian misalnya kalau ada, itu namanya kan siap tanggap. Ya, jadi itu harus tanggap terhadap sesuatu bencana yang akan mereka hadapi. Jadi siapa yang lebih dulu mereka menghubungi? Tentunya ada yang mereka hubungi untuk bisa membantu proses daripada kesigapan daripada mereka dalam rangka penanggulangan. Semua masyarakat harus tahu keberadaan daripada PMI ini. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa PMI adalah merupakan tujuan kemanusiaan di situ. Nah, di setiap acara-acara yang melibatkan masyarakat atau anak-anak atau apa di situ, harus ada PMI di situ. Dia bekerja sama dengan dinas kesehatan yang ada untuk kalaupun di lokasi-lokasi misalnya di pramukaan atau di mana itu ada yang siap untuk mendonorkan darah, mereka siap di situ. Makanya itu saya sediakan stand di situ, stand PMI untuk bisa mendonor. Ada yang bisa melayani kalau ada yang mau mendonorkan darah.